Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pavita Rahmawati dari kelas 12 IPS 5. Di video ini saya akan menjelaskan tentang kearifan lokal yang ada di Indonesia, yaitu wayang kulit. Sejarah wayang di Indonesia. Wayang adalah sebuah seni pertunjukan di Indonesia yang telah berkembang pesat dan telah diakui oleh dunia karena keunikan yang dimilikinya. Sama seperti batik, UNESCO pada 7 November tahun 2003 juga telah menobatkan wayang sebagai warisan mahakarya dunia yang tak ternilai dalam seni bertutur asli Indonesia. Ditinjau dari sejarah yang ada, asal-usul wayang dianggap telah hadir semenjak 1500 sebelum Masehi. Wayang lahir dari para cendekia nenek moyang suku Jawa di masa silam. Pada masa itu, wayang diperkirakan hanya terbuat dari rerumputan yang diikat, sehingga bentuknya masih sangat sederhana. Wayang dimainkan dalam ritual pemujaan roh nenek moyang dan dalam upacara-upacara adat Jawa. Pada periode selanjutnya, wayang terbuat dari kulit binatang buruan dan juga kulit kayu. Adapun wayang kulit tertua yang pernah ditemukan diperkirakan berasal dari abad kedua Masehi. Wayang sendiri berasal dari sebuah kalimat yang berbunyi Mahyanga, yang berarti berjalan menuju yang maha tinggi, atau di sini bisa diartikan sebagai roh, Tuhan, ataupun dewa. Akan tetapi, ada sebagian orang yang berpengertian bahwa kata wayang berasal dari bahasa Jawa yang berarti bayangan, atau dalam bahasa Indonesia baku adalah bayang. Hipotesa bahwa wayang pada asalnya berasal dari kata-kata bayang ini didapat dari bukti bahwa para penonton dapat menyaksikan pertunjukan wayang dengan hanya melihat bayangan yang digerakkan oleh para dalang yang merangkap tugasnya sebagai narator. Sementara dalang merupakan sebuah singkatan dari kata ngudal piwulang, di mana ngudal berarti menyebarluaskan atau membuka, dan piwulang berarti pendidikan atau ilmu. Hal ini menegaskan bahwa posisi dalang sebagai orang yang memiliki ilmu lebih dan membagikannya kepada para penonton pertunjukan wayang. Catatan sejarah pertama tentang adanya pertunjukan wayang mengacu pada sebuah prasasti yang bisa dilacak berasal dari tahun 930 Masehi yang menyebutkan adanya sosok Galigi Mawayang. Galigi sendiri merupakan seorang penampil yang sering dimintai untuk menggelar pertunjukan ketika ada upacara penting. Pada saat itu, ia membawakan cerita tentang Bima, seorang ksatria dari kisah Mahabharata, yang tercatat dalam Kakawin Arjuna Wiwaha yang dibuat oleh Empu Kanwa pada tahun 1035 Masehi yang mendeskripsikan sebagai seorang yang cepat dan hanya berjarak satu wayang dari Jagat Karana. Kata Jagat Karana merupakan sebuah ungkapan untuk membandingkan kehidupan nyata kita dengan dunia perwayangan, di mana Jagat Karana berarti penggerak dunia atau dalang terbesar hanyalah berjarak satu layar dari kita. Dalam pewayangan Jawa, yang terkenal adalah kisah Punakawan yang terdiri dari Semar, Petruk, Gareng, dan Bagong. Adapun masuknya agama Hindu-Buddha di Indonesia yaitu dengan adanya kisah antara Mahabharata dan Ramayana merupakan dua contoh kisah yang menjadi favorit pada zaman Hindu-Buddha di masa itu. Kedua epik ini dinilai lebih menarik dan memiliki kesinambungan cerita yang unik. Sehingga pada abad ke-10 sampai dengan 15 Masehi, kedua kisah ini menjadi cerita utama dalam setiap pertunjukan wayang. Kesukaan masyarakat Jawa pada seni pertunjukan wayang juga berpengaruh pada proses penyebaran agama Islam di tanah Jawa. Sunan Kalijaga misalnya, ketika beliau berdakwah, beliau akan menggelar pertunjukan wayang dan memainkannya untuk mengundang banyak orang yang datang. Dalam pertunjukan itu, beliau menyisipkan pesan moral dan dakwah Islam secara perlahan agar masyarakat yang mayoritas masih memeluk Hindu dan Buddha itu tertarik untuk mengetahui Islam lebih dalam.
Dari perkembangannya, pertunjukan wayang sudah mulai diiringi dengan segala perlengkapan alat musik tradisional gamelan dan sinden. Kedua pelengkap ini dihadirkan Sunan Kalijaga untuk menambah semarak pertunjukan wayang sehingga lebih menarik untuk ditonton. Itulah sejarah wayang kulit yang ada di Indonesia. Untuk itu, kita harus terus menjaga dan melestarikan budaya Nusantara, terutama kesenian wayang kulit yang dirasa semakin lama semakin memudar. Maka dari itu, dengan menjaga budaya berarti menjaga martabat bangsa, karena budaya Nusantara merupakan jati diri bangsa yang harus dijaga dan membawanya ke arah yang lebih baik ke depannya. Kita jaga budaya kita. Kalau bukan kita, lalu siapa lagi? Kalau bukan sekarang, lantas kapan lagi? Sekian dari saya, semoga apa yang telah saya sampaikan tadi dapat bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.